Halo warga intelektual sekalian, kenapa Mossad itu ditakuti di seluruh dunia? Kenapa Mossad itu intelijen paling ditakuti di dunia, paling disegani di dunia? Apa alasannya? Apakah karena mereka itu rajin beragama gitu? Apakah ini hanya hubungannya dengan agama Yahudi gitu? Apakah karena mereka punya kelebihan yang tidak bisa ditiru oleh intelijen negara lain gitu? Apakah karena SDM gitu? Apakah karena mereka punya kelebihan lain yang tidak kita ketahui? Ternyata setelah saya riset ya, ada satu kelebihan daripada pasukan Mossad atau intelijen Mossad yang tak dimiliki oleh pasukan lain. Dan ini sangat jarang dibahas guys. Jarang diketahui orang. Apa itu? Menurut data, salah satu alasan yang paling memengaruhi kenapa Mossad itu lebih daripada intelijen negara lain gitu. Kenapa Mossad itu sangat-sangat disegani, diakui gitu, ditakuti gitu. Alasan yang paling jarang dibongkar itu atau yang jarang dibahas itu karena penyamaran yang sangat luar biasa. Bahkan mereka sengaja bangun perusahaan di suatu negara, guys. Bayangkan, sampai ngebangun perusahaan di suatu negara dengan atas nama negara lain, dengan atas nama investasi, untuk apa? Untuk memata-matai suatu negara. Wow, luar biasa. Ide yang sangat luar biasa, tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi jangan berpikir bahwa saya itu bagian daripada Mossad ya. Nanti saya dikata-katain, oh kamu intelijen Mossad, oh kamu ini. Enggak. Saya bukan beragama Yahudi, saya bukan beragama Kristen ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Jangan terlalu halu gitu ya. Jangan terlalu percaya dengan teori-teori konspirasi gitu ya. Jangan terlalu percaya sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah atau secara data saya tidak pernah bergabung dengan intelijen Mossad. Tapi karena saya sangat suka membaca, sehingga saya menemukan ada kelebihan Mossad dengan intelijen lainnya, yaitu bangun perusahaan di suatu negara. Sengaja guys, bangun perusahaan di negara musuh untuk memata-matai. Wow, luar biasa. Ini menurut saya itu teknik yang sangat jitu ya. Ya, di samping kita berusaha ya, di samping kita dapat duit, kita juga dapat informasi. Ini kan teknik yang sangat luar biasa. Biasanya mereka mengajak kerjasama itu ya pemerintah biasanya. Enggak, saya tidak mengatakan bahwa di Indonesia itu ada ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Dan ini hanya di Konoha ya. Dugaan saya di Konoha juga ada pasti itu, nggak mungkin nggak ada ya kan. Tapi bukan saya ya. Jangan berpikir bahwa saya itu agen Mossad. Ya, karena itu sangat menyakitkan guys. Saya tuh sering dituduh agen Mossad, padahal saya nggak pernah nerima gaji dari agen Mossad, ya kan. Jadi kalau saya analisis lagi ya, kenapa Mossad itu ditakuti di seluruh dunia gitu, disegani gitu. Selain mereka melakukan penyamaran yang super duper luar biasa, yaitu bangun usaha di setiap negara, termasuk di negara musuh. Apalagi yang kedua misalnya, agen Mossad ini sangat-sangat ofensif ya. Artinya gini, sebelum negara lain menyerang negara mereka, mereka sudah menyerang duluan gitu. Sangat ofensif. Mereka mengetahui taktik dan strategi daripada suatu negara, terutama musuhnya gitu. Dugaan saya di Konoha juga seperti itu ada guys. Ya, dugaan saya tidak mengatakan ini di Indonesia, tapi di Konoha ya. Dugaan saya di Konoha juga seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu siapa agennya gitu. Biasanya agen-agen seperti ini orang yang paling dekat dengan pemerintahan gitu. Ya bisa dikatakan dekat banget gitu, mengetahui seluruh rahasia daripada negara ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya agen Mossad ya. Saya nggak ada hubungan dengan Pak Prabowo guys ya. Jadi jangan terlalu halu gitu. Itu guys ya. Mereka sangat ofensif banget gitu. Mengetahui bahwa misalnya nih ya, contoh misalnya Konoha itu mau mengirimkan pasukan 1 juta ke Israel misalnya. Nah, agen Mossad tuh tahu gitu, kapan mau dikirim gitu. Dan mereka juga tahu caranya supaya nggak dikirim gitu. Itu luar biasanya guys. Tanpa kita sadari gitu.
dan ide-idenya itu sangat-sangat jenius sekali ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Mossad itu lebih ditakuti gitu, lebih disegani seluruh dunia. Alasan selanjutnya itu karena mereka tidak hanya merekrut tentara, enggak, mereka kadang merekrut, bayangkan, seniman gitu, pelukis gitu, penulis ya, kemudian konten kreator juga ya, konten kreator juga kan seniman ya biasanya. Mereka rekrut juga ya, tapi bukan saya guys ya, bukan ya. Jangan berpikir bahwa saya itu agen Mossad, bukan ya. Ya, mereka merekrut, kemudian mereka itu lebih merekrut orang yang tinggal di negara itu sendiri, bukan mereka bawa orang Israel nih ya, bawa ke Konoha misalnya jadi agen, enggak. Warga Konoha itu sendiri gitu yang jadi agen-agen Mossad. Mereka nggak capek-capek bawa orang ya. Mereka tinggal beli gitu, tinggal negosiasi ya, berapa maharnya gitu. Ya, mereka nggak capek-capek bawa pasukan dari Israel, enggak. Mereka nge-hire gitu atau merekrut orang yang dari Konoha itu sendiri gitu. Menurut saya ini ide yang sangat luar biasa, ide yang sangat cerdas gitu. Jadi jangan salahin Israel ya kalau misalnya ada mata-mata Israel di Konoha misalnya, ada agen Mossad misalnya. Jangan salahin Israel, salahkanlah warga Konoha kenapa mau direkrut gitu kan. Itu yang jadi permasalahan. Kalau kita cinta terhadap negara kita nggak mungkin menjual negara kita terhadap orang lain kan. Justru ya kebanyakan agen-agen daripada Mossad itu orang lingkaran terdekat daripada penguasa guys. Ya, bahkan sampai ring 1 guys, bukan ring 2 atau ring 3 atau ring 10, enggak, ring 1. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka mau menjual gitu? Menjual negaranya gitu, menjual tanah airnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu yang jadi permasalahan. Kenapa kita semudah itu? Sementara kalau kita bandingkan dengan Israel, Israel itu tidak mau seperti itu guys. Nggak mau menjual yang namanya negaranya untuk negara lain, nggak ada itu ya. Nggak pernah menggadaikan yang namanya nasionalisme mereka. Walaupun di sana itu demokrasi ya, walaupun di sana sering demo, tapi mereka itu sangat mencintai nasionalisme, mereka itu sangat kuat. Sementara Konoha, nasionalisme kan nggak terlalu kuat lagi. Apa yang mempengaruhi? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena kita tidak terikat dengan tanah air kita. Kita itu sudah tidak terikat lagi gitu dengan tanah air kita. Kita nggak punya alasan yang kuat untuk mempertahankan tanah air kita. Kenapa? Karena budaya kita sudah beda sekarang ini. Budaya kita sudah dijajah gitu. Kecuali kalau kita punya budaya, budaya leluhur kita itu kita pertahankan sampai sekarang, maka dijamin kita akan setia. Makanya saya sering bahas-bahas tentang budaya di sini ya. Biar apa? Biar kita jangan kehilangan jati diri gitu. Ya, kalau kita punya jati diri, ya kita punya budaya, ya melestarikan yang namanya budaya leluhur, maka kita tidak akan bisa dibeli. Itu poinnya guys. Kalau kita tidak mencintai budaya kita, maka kita akan dibeli. Karena apa? Karena tidak ada alasan kita untuk mempertahankan negara kita, mempertahankan budaya kita gitu. Kalau kita setia dengan budaya leluhur kita, maka kita tidak mungkin menggadaikan kepercayaan daripada leluhur kita. Itu tuh poinnya. Ya kalau boleh jujur. Tapi kan di Konoha itu kan budaya leluhur kita tuh dimusrik-musrikkan gitu ya. Dikafir-kafirkan. Oh sesat, mistis. Sebenarnya tujuan mereka itu untuk melemahkan kita sebenarnya. Nggak ada tuh sebenarnya. Nggak ada. Buktinya di Mekah itu dupa, kemudian kemenyan itu dibakar tuh di sana. Orang Arab itu sangat suka bakar dupa kemenyan, tapi nggak ada tuh ngata-ngatain mereka, oh kamu sesat, oh kamu kafir, nggak ada tuh ya, nggak ada tuh orang Indonesia yang berani mengatakan seperti itu, oh kamu sesat, kamu kafir. Ya misalnya punya majikan nih orang Arab nih ya, bakar dupa, bakar kemenyan, oh kamu tuh mistis, oh kamu tuh berhala, nggak pernah tuh. Bahkan mereka-mereka yang sering mengatakan kita tuh berhala mistis. Jadi ini namanya penjajahan budaya. Makanya saya tuh nggak suka banget ya orang yang meninggalkan budayanya, apapun budaya kita gitu, budaya Nusantara. Jangan pernah meninggalkan, karena kita akan semakin mudah dijajah. Kita akan semakin mudah direkrut oleh Mossad. Sangat mudah direkrut oleh intelijen Mossad. Kemudian apa alasan selanjutnya? Kenapa Mossad itu sangat ditakuti? Alasan selanjutnya itu mereka punya jaringan yang sangat luas sekali. Jaringan mereka itu sangat luas sekali gitu. Bahkan nggak bisa dijangkau oleh lembaga intelijen yang ada di dunia ini.
Mereka bisa menjangkau sampai ke kutub utara, sampai ke lubang semut pun mereka bisa menjangkau, guys. Tapi disclaimer on ya, ada juga operasi daripada Mossad ini yang gagal ya. Nggak semuanya berhasil ya. Ada juga yang gagal ya. Namanya juga manusia kan ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan agen militer ya atau agen intelijen Konoha itu jauh ya lebih unggul daripada agen Mossad. Jadi saya tidak memojokkan intelijen kita ya, intelijen Konoha. Tapi biar kita bisa belajar gitu ya, gimana caranya kita tuh supaya setara dengan Israel gitu, setara dengan Mossad. Itu kan yang jadi poin utamanya. Jadi jangan terlalu anti kritik gitu. Kamu sesat. Kamu yang tidak setia dengan NKRI. Enggak seperti itu guys ya. Kalau lu setia dengan NKRI, kalau lu cinta dengan NKRI, lu nggak bakal nyembah leluhur orang lain. Nggak bakal. Lu nggak bakal mau dibeli gitu. Jadi agen Mossad nggak bakal mau. Ya itu bukti kecintaan. Bukti kecintaan kita terhadap negara kita itu ya sangat simpel sebenarnya. Nggak harus misalnya nih saya cinta terhadap NKRI. Ya saya cinta banget. Yil gitu ya. Nggak seperti itu guys. Tapi dengan cara sederhana. Tidak buang sampah sembarangan. Kita sudah cinta NKRI. Karena apa? Karena kita menghindari yang namanya banjir. Kalau kita buang sampah sembarangan ke sungai misalnya, maka negara kita akan banjir, ya tanah air kita itu akan longsor dan sebagainya, maka itu bentuk ketidakcintaan kita terhadap NKRI. Sangat simpel gitu. Ya, jangan terlalu halu gitu, ya. Kemudian di balik semua ini ya, yang saya katakan tadi kelebihan daripada agen Mossad ini, apa sebenarnya yang mempengaruhi kenapa mereka bisa sehebat itu? Kenapa mereka punya perusahaan di mana-mana gitu ya. Kemudian mereka punya jaringan di mana-mana. Kemudian mereka punya strategi yang sangat luar biasa. Mereka punya teknologi gitu ya. Dan yang terakhir teknologi yang sangat luar biasa. Bahkan mereka bisa menyadap box lampu listrik guys. Bisa dijadikan mata-mata tanpa kita sadari. Ya. Jadi luar biasa ya. HP juga bisa di mata-matain ya kalau mereka mau gitu. Mereka tahu ya. Nah yang jadi pertanyaan dari semua ini, kenapa agen Mossad ini luar biasa? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena lagi-lagi SDM ya. Kenapa SDM Israel itu sangat bagus sekali? Apa alasannya? Ya karena pendidikannya bagus. Kenapa pendidikan Israel itu bagus? Apa alasannya? Apakah karena mereka ada kelebihan gitu? Ada kelebihan apa itu? Di sekolah mereka tidak terlalu banyak hafalan. Di situ rahasianya. Ujung-ujungnya ke situ guys, terlalu banyak hafalan. Saya tidak mengatakan bahwa hafalan itu nggak bagus ya, tapi terlalu fokus pada hafalan, tidak memahami, ya maka kita tidak akan berkembang. Justru ya, kalau saya perhatikan itu, pendidikan di Israel itu mereka sangat suka yang namanya bertanya. Bahkan bertanya itu lebih bagus ya, atau lebih penting daripada jawaban daripada pertanyaan itu sendiri. Sangat suka melayangkan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang saya salut dengan pendidikan Yahudi gitu, pendidikan Israel. Kalau kita terlalu banyak bertanya itu kan, kayaknya kamu udah mulai gila nih ya. Kamu udah mulai sedeng nih ya. Keluarga kuno kan seperti itu ya. Jadi pendidikan kita itu yang perlu kita rubah gitu. Pendidikan karakter yang harus bertanya gitu. Ya. Kemudian supaya tidak terdoktrin gitu. Itu yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Jadi dan sahabat yang TV ini kalau misalnya pengen gitu bantah pakai data ya. Karena saya bicara by data. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.